Lagi sekali maaf terlambat 1,5 jam, tapi saudara masih setia. Oh, nggak aneh. Telat aneh. Yang di luar bisa dengar jelas? Jelas ya, baik. Hari ini kita akan belajar sebagai kunci untuk kita itu bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan. Saya ulangi, hari ini kita akan belajar satu hal yang merupakan kunci. Dan kalau kunci ini kita miliki, kita temukan, maka semua yang Tuhan janjikan itu bisa terjadi, berlaku dalam hidup kita. Mau tahu kuncinya enggak? Kalau nggak mau, keluar dulu, selesai baru masuk. Nah, kuncinya itu cuma satu, taat atau nurut. Apa kuncinya? Taat. Taat atau nurut. Apa kata lain taat? Bukan nurut. Ayo, apa kata lain taat? Patuh. Apalagi? Orang Jawa enak kalau ngomong, orang gablek. Maaf ya Kak Jawa ini. Nurut atau taat itu tidak melawan. Selalu berkata ya atas apa yang Tuhan katakan. Gelender. Pernah nggak? Oh, ada yang bilang gelender katanya. Ya, ikut saja. Pernah nggak saudara menemukan ada banyak penyebab kenapa kita tidak bisa nurut? Ya, ada banyak, terserah. Masing-masing saudara mau pakai kata apa. Tapi penyebab utama kita nggak bisa nurut karena satu hal ini. Saya beri contoh. Suatu hari saudara ada di pinggir jalan, ya, dari SP3 sini mau ke Nabire. Tiba-tiba ada orang yang saudara nggak kenal, terus minta tolong. Kerjakan ini, kerjakan itu. Nggak kenal. Kira-kira mau menuruti permintaan orang itu tidak? Dipertimbangkan dulu. Ayo, kira-kira mau menuruti permintaan orang itu tidak? Nah, ini penyebab. Nggak kenal. Murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Kristen, anak-anak Bapa di surga, tidak pernah akan bisa taat atau nurut karena nggak kenal yang nyuruh. Mengerti? Loh, ngerti nggak? Jawab dong. Iya. Nah, berarti kalau ada di antara kita yang di Nabire di SP3 ini, termasuk saudara mengikuti di rumah, nggak pernah nurut, sudah sekian tahun jadi Kristen, berarti orang itu belum kenal siapa Tuhan yang menyuruh dia. Betul atau salah? Nah, ayo masing-masing kita tanya sejujur-jujurnya. Berarti kalau aku susah nurut, aku susah taat, berarti aku Gak kenal. belum kenal. Nah, padahal tahu bukan siapa Tuhan. Loh, saya tanya, tahu tidak? Tahu. Tahu. Nah, itu bedanya antara tahu dengan kenal. Oke, saya beri contoh dulu. Kalau yang pernah ngalami, tertawa yang kencang supaya ketawa. Ada banyak atau sedikit anak-anak muda pacaran jatuh cinta, belum terlalu kenal, tapi mau nurut. Banyak. Nah, jawab ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, ini goblok. Lu betul tidak? Belum kenal kok mau nurut. Ajaib itu. Karena Jatuh cinta. jatuh cinta. Sehingga tai kucing dikira coklat. Loh, itu betul. Jadi ada orang-orang bisa nurut Walaupun tidak kenal. walaupun tidak kenal Karena cinta. jatuh cinta. Apa namanya tadi? Goblok. Goblok. Maaf. Maaf, bahkan tidak sedikit
orang-orang muda itu ditipu habis-habisan. Enggak yang Pernah dengar gaji setahun dihabisin sama pacarnya yang belum dikenal itu tadi. banyak. Betul? Nah, ini aneh sekali. Pacar online. Maka dalam kasus ini saya mau tanya, saya mau buktikan. Berarti ada atau tidak murid-murid Tuhan Yesus ditipu setan? Banyak. Dulu kapan habisnya ya banyak semuanya. Ditipu setan dengan iming-iming. Tahu kata iming-iming? Bahasa Indonesia bingung itu. Umpan. Bukan. Bukan umpan ya, segitu ya iming-iming. Pakai itu satu hari ada ilustrasi bagus sekali. Ada anak muda yang tadinya percaya Tuhan Yesus dan tidak percaya, dan akhirnya dia meninggal masuk neraka. Terus di neraka, dia marah-marah, dia kecewa, dia maki-maki setan. Kenapa maki-maki setan? Tertipu. Karena dia bilang, loh mana yang dulu aku lihat, yang kamu tunjukkan itu, ada kemewahan, ada yang indah, ada banyak ini, banyak keramaian itu. Setannya jawab, itu kan ini. Promo. Nanti akhirnya menyesal dan terlambat. Saudara, biarlah hari ini semua kita, tidak ada yang tidak taat kepada Tuhan. Amin. Ingat, kunci satu-satunya untuk seluruh hidup kita bisa menggenapi semua janji Tuhan itu hanya kalau nurut. Amin. Tidak ada cara lain. Mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Nah, saya beri kesaksian ya, yang baru terjadi kemarin. Kemarin subuh, jadi Jumat subuh kemarin dulu ya. Tadi malam. Sabtu subuh kemarin. Ya, saya baru tiba dari Amerika. Nah, saya punya masalah. Masalahnya paspor. Tanggal 22 nanti bersama istri saya kami berdua akan kembali akan ke Amerika. Yang baliknya itu tanggal 2 September. Nah, paspor saya kalau berangkat tanggal 22 minggu depan ini itu aman, tapi pulangnya paspor nggak bisa dipakai, mati ya. Nah, ini namanya Pak Bayu yang baru tiba. Dre, kenapa Dre? Itu ya, tiba-tiba di satu pesawat cuma ngambil barang saya. Nah, masalahnya saya harus ngurus paspor baru. Itu kan hari Senin besok baru bisa. Nah, saya sudah kontak beberapa orang yang biasanya ngurus itu, nggak bisa Pak. Adanya hari Senin. Waduh, kalau Senin nggak mungkin. Saya pagi ini tiba di sini, langsung balik lagi. Gimana caranya itu? Nah, saya tenang saja. Saya tunggu apa instruksi Bapak di surga. Dan terus sambil nunggu itu ada orang namari, Bapak mau nggak Sabtu siang paspor jadi, Bapak bayar 10 juta, itu percepatan katanya. Saya mikir 10 juta kalau dibandingkan waktu ya masih bisa lumayan ya. Imbang juga. Tapi aku lagi nggak punya duit lebih dari 10 juta bagaimana? Kalau pakai daun enak dibuat. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya untuk kontak seseorang yang dulu pernah tinggal di Nabire. Nah, padahal orang ini gak ada urusan dengan imigrasi. Nah, ketika telepon bicara, terus Roh Kudus ingatkan, coba kamu tanya anak bungsunya yang lahir di Nabire. Nah, saya gak ketemu dia setelah lama. Dia tinggalkan Nabire, umur dia 9 tahun. Tapi cukup akrab waktu itu. Terus dia bilang, bapaknya ini, oh dia kerja di kantor imigrasi. Bayangkan. Oh iya, saya boleh minta nomor teleponnya enggak, Bu? Karena hebatnya Tuhan. Begitu saya telepon, kamu kerja
kerja di kantor imigrasi mana? Ini Om ini punya masalah. Om itu cuma waktu punya hari ini Sabtu kemarin, ya. Lalu malam baru berangkat ke Nabire. 22 berangkat ke luar negeri lagi. Ini paspornya mati. Loh, Om, sekarang ini kantor imigrasi buka di 5 tempat di Jakarta untuk melayani masyarakat hari Sabtu dan Minggu. Oh iya? Bayangkan saudara, untung saya nggak keluarkan uang 10 juta itu. Nanti bagi cari mau pinjam siapa ini 10 juta ya? nanti kasih Pak Harto. Saudara, jadi kemarin pagi dia bilang Om kalau bisa Om datang duluan supaya dapat nomor 1. Ya saya nanti kondisikan karena ini penting, luar biasa. Jadi saya pagi-pagi sudah datang sebelum kantor itu buka. Ya, supaya dapat nomor 1. Hebat sekali Tuhan. 20 menit jadi cuma bayar 1.650.000. Bayangkan cara Tuhan itu luar biasa. Amin. Mungkin bagaimana? Nah, itu bukan cuma 1-2 kali. Saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, akhirnya begitu paspor itu selesai, saya langsung pesan. Nah, lagi ada promo. Promonya sampai hari ini tanggal 11 Agustus. Bayangkan. Tinggal sehari lagi. Pokoknya Tuhan mengatur itu Luar biasa. Amin. Senang kalau mau taat? Amin. Itu. Nah, apa yang menyebabkan banyak orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen tapi nggak bisa kenal Papa di surga, suka meragukan, kalau tidak bagaimana, sering begitu nggak dalam hidup kita ini? Nah, penyebabnya cuma satu, tidak mau dibawa ke dalam pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Catat, pengalaman apa? Tidak enak. Tidak enak. Karena model kita manusia maunya enak semua. Ya atau tidak? Ya. Nah, itu masalahnya. Maka itu hari ini, ayo kita siapkan diri kita untuk menghadapi yang tidak enak. Amin. Nah, diam saja cuma satu yang amin. Mungkin kurang kenceng saya ngomong. Ayo siapkan diri mulai hari ini kita sering menghadapi yang tidak enak. Amin. Tenang nih. Nanti dibawa ketika enak ngomel-ngomel. Serius. Justru lewat pengalaman-pengalaman yang tidak enak itu, maka kita makin kenal siapa Papa kita. Amin. Nah, kalau kita sudah kenal dan makin kenal, maka percayalah mulut itu gampang. Kok kalau kamu capek, majanya tolong geser ke sana. Angkat-angkat. Apalagi kalau katanya pakai kamu belum sarapan sudah. Ya, Sambil tidur. Karena alat-alat saya itu masih ada di bagasi, jadi belum sempat dibuka. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana supaya bisa kenal? Mau dibawa ke tempat yang tidak enak. Bagaimana supaya bisa kenal? Mau dibawa ke Tempat yang tidak enak. hal yang tidak enak. Maka kita makin kenal. Amin. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Coba kita lihat Mazmur 105 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Baca. 1, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. tenang nih. Betul enggak? Gini, untuk bisa membedakan, untuk bisa mengerti tertindas itu apa, saya beri contoh. Enak mana, ditindas atau dipijat? Loh, saya tanya cuma jawab. Kan mau dipecat ya, mau ditindas ya. Ngerti contoh ini? Tahu. Justru tertindas itu apa? Supaya belajar ketetapan. Tertindas itu apa? Baik. Baik. Supaya Aku belajar aku belajar. ketetapan-ketetapan.
hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, jalan-jalan. Haleluya. Di laptop kalian ada berapa terjemahan? Coba cari bahasa Jawa. Maaf ya, kalian daerah transmigrasi Jawa, izinkan saya pakai bahasa Jawa. Yang bukan Jawa, maafkan saya. Ya. Tidak ada terjemahan bahasa Jawa. Pak Arto Enggak ada. Nah ini Pak Gembala. Monggo, sini saya baca sini Pak Gembala. Maaf. Ini terjemahannya kapan? Tahun 74, 94, semoga Undi. Wih, bahasa Arabnya juga. Enggen kawula sampun kasang sorong menika maidai. Amin. Keren ya? Ya. Maidai itu bermanfaat. Saya baca lagi. Enggen kawula sampun kasang sorong menika maidai. Sebab dadosaken kawula nyinau dawuh paduka. Kamu orang Jawa. Amin. Suruh bahasa Jawa. Mas. Keren ya. Jadi kalau aku terlihat unggen kawula, ketika aku ngalami yang gak enak itu, sinau. Amin. Datang dawuh paduka. Jadi tanpa tindasan, tanpa kesulitan, tanpa hal-hal yang tidak enak, kita tidak akan kenal hukum-hukum. Amin. Amin kan? Maka itu kalau di antara kita sudah seminggu ini kok aman-aman terus gak ada yang bincang, minta. Amin. Berarti selama seminggu ini saudara tidak belajar. Nganggur. Ulang lagi. Setelah kita baca firman ini, berarti setuju ya tertindas itu bagus ya. Haleluya. Sungguh kenapa? Haleluya. Nah, kenapa? Karena kita bisa belajar. Amin. Hukum-hukum Tuhan dalam hidup ini. Ya. Maka itu, kalau ada di antara saudara sudah seminggu ini aman, nggak ada yang gencet, harus Cari PR lagi. Berdoa minta doa. harus apa? Berdoa minta. Minta tindas aku. Amin. Jangan yang di rumah. Remuk. Saudara, inilah kebenaran yang kita harus miliki dalam hidup ini. Bahaya sekali kalau dalam hidup kita aman-aman, tenang-tenang, bahaya sekali. Justru dengan adanya badai, adanya tekanan, adanya tindasan, itu baik untuk kita bisa belajar, makin mengenal siapa Bapa di surga. Rasul Paulus pernah mengalami itu. Nah, ketika banyak orang pernah tanya kepada saya, kenapa ya Paulus itu nggak pernah ketemu Tuhan Yesus? Pernah ketemu nggak Paulus dengan Tuhan Yesus? Tidak. Nggak pernah. Baru-baru ketemu, udah bencinya luar biasa, betul? Ya. Tapi mengapa dia bisa lebih hebat dari Rasul Petrus? Yang mana Rasul Petrus ini hidup kumpul bareng Tuhan Yesus sejak hari pertama Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya sampai hari terakhir Tuhan Yesus naik ke surga. Petrus ini ikut. Kenapa dalam hidup Petrus hanya menulis 2 kitab, 1 Petrus dan 2 Petrus? Tapi Paulus ini menulis 14 buku, mulai kitab Roma sampai Ibrani. Nah, kita akan menemukan hebatnya Paulus karena mau ditindas. Amin. Duit. Nah, malaikat baik. Kenapa Paulus bisa hebat? Karena mau Ditindas. Ngalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Ini kuncinya. Mari kita buktikan. Filipi 1:29. Ya, Filipi 1:29. Monggo bagaimana siapakan bahasa Jawa ini? Ya. Kata
Ya, 1, 2, 3. Sebab Kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Amin. Nah, ada kata menderita lagi di sini. Berarti tindasan penderitaan itu karunia enggak? Amin. Loh, ditanya kok. Karunia. Karena kita belajar. Mungkin bahasa Jawa nih, Pak Gembala. Oke, tuh, hati. Ibu Gembala sudah belajar bahasa Jawa. Begini. Sebab kowe wis padha oleh kanugrahan, ora mung enggonmu percaya marang panjenengane, nanging uga enggonmu diparingake nandhang sangsara kagem panjenengane. Amin. Kok enggak amin? Nyandang sangsara kagem panjenengane. Amin. Dikaruniakan untuk sengsara Buat dia. Haleluya. Ini kunci keberhasilan. Amin. Amin. Oke, ini sudah ada berapa wajah yang enggak enak. Mau terus pulang. Nekat. Terus. Katanya lagi mau terus pulang. Sungguh. Nantang. Percayalah, setan itu paling takut kalau melihat murid-murid Yesus berani nantang mereka. Amin. Coba sekali-kali, maaf bisa pakai bahasa Jawa, yang orang Jawa jalan setan. Ayo, ayo. Nah, saudara perlu sekali-kali kita tuh nantang setan. Katakan amin. Amin. Ayo, apa kamu sekarang? Ini. Tak ingkal-ingkal. Siap? Siap? Ayo, sekali-kali kita balas mereka. Yes. Betul? Berapa kali setan sering jengkelin kita, sering ganggu kita. Sekarang ini waktunya kita balas dendam, jengkelkan mereka dan balas dendam kepada mereka. Amin. Jadi siap. Jadi ada anugerah yang bukan cuma keselamatan, tapi nandang sangsara kagem panjenengan. Amin. Siap menderita sengsara karena di 2 Korintus 12 mulai ayat 7. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Nah, sudah kan, kenapa saya berani lanjutkan ini? Harus orang yang minta. Siap. Belum, saya tawaran tadi mau pulang terus jawaban. Ya wes, rasakan saya gitu. Rasakan sekarang ini. Dan supaya aku jangan sombong, jangan meninggalkan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Yaitu seorang utusan presiden untuk kirim duit kepada. Begitu? Bukan. Wih, ngeri. Utusan iblis. Siapa yang diutus? Utusan. Yang nyuruh siapa? Iblis. Bukan yang nyuruh. Iblis. Tuhan yang izinkan. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau selama seminggu ini suara adem ayem aman tentram, hati-hati gitu. Justru mintalah kapan aku ditindas lagi. Amin. Apalagi ini supaya aku jangan sombong akan semua itu. Maaf ya Pak Gembala, Ibu dan jemaat Getsemani SPT. Kalau kita lihat ke sebelah kanan saudara dulu, ini kalau gedung itu jadi, ini kira-kira gedung gereja paling megah saat SPKB, kira-kira betul. Luar biasa. Ya supaya Pak Gembala istri dan jemaat gak sombong, maka itu kembali tak kurus. Gembala kurus karena makan nasi.
Hei. Tapi siapa katanya makan nanti? Cuma hati cuma peneka. Maaf. Ya Pak. Nah, jadi sesekali Tuhan pakai iblis untuk menggocok, Amin. untuk ninju kita. Untuk bahasa Jawanya apa? Nah, enggak, dalam bahasa Jawanya. Mula sorok. Miteni. Oh. Wih, pites. Tahu tak? Pites. Bukan pites, beda ada tuh. Hanya. Jadi pites dengan pites itu beda. Ya. Pites, miteni ya. Supaya aku jangan meninggalkan diri. Ayat 8. Tentang hal itu, tentang apa? Utusan iblis itu. Berapa kali Paulus berdoa? Sudah 3 kali aku berseru kepada Yahweh supaya utusan iblis itu mundur daripada. Kira-kira Tuhan jawab? Enggak. Tidak. Wih, pintar semua. Tidak dijawab. Malah jawabannya begini, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepadaku, Amin. cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Sebab Justru dalam kelemahan, dalam tindasan miteni tadi, kuasaku menjadi kuasaku menjadi sempurna. Amin. Hebat sekali. Jadi ngerti nggak yang kalimat tadi saya bilang? Kalau dalam seminggu ini saudara aman-aman nggak ada yang mites, Tahu. nggak ada yang midas, harus Minta. cari. Yang kemarin-kemarin yang midas cuma yang beratnya 30 kiloan. Cari 1 ton. Nah, minggu depan ini cari yang 70 kilo. Ngerti maksudnya? Nah, kalau yang 70 kiloan jangan minta Pak Gembala, kurang berat. Cuma 50 loh banyak kali. Itu jalur pijat dijinin kan rosok. Oke? Nah, akhirnya Paulus ngomong. Sebab Sebab itu baca 1 Terlebih. Sebab itu Terlebih suka aku makan gratis 9. Ayo, terlebih suka apa? bermegah Bermegah atas kelemahanku. tindasan tadi. Amin. Ini kan aneh sekali. Orang kok lebih suka ditindas, digencet supaya jadi hebat. Ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau balas saya minta maaf, saya mau baca bahasa Jawa kalimat terakhir. Coba, maaf ya, bolak-balik nggak apa-apa. Ya, latihan gerak jalan. Oke. Saya mau baca. Awet soko iku, aku luwih seneng ngegung-egungake kaapesanku. Weh. Haleluya. Ya semulangi awet saka iku aku luwih seneng ngegung-egungake kaapesanku supaya panguwase Sang Kristus dumunung ana ing aku. Amin. Inilah murid Yesus yang sejati. Ya. Murid Yesus yang palsu nggak mau yang seperti ini, maunya yang enak-enak saja. Milih saudara murid Yesus yang sejati atau yang palsu. Kalau yang sejati suka dengan tindasan, Amin. dengan masalah hidup, supaya kita makin kuat dan makin tenang. Ayat 10. Karena itu, nah ini lebih gila. Aku senang apa? Nah, senang dan rela di dalam kelemahan. Senang dan rela di dalam Siksaan. Kok senangnya yang begitu? Senang dan rela di dalam kesukaran. Senang dan rela di dalam penganiayaan. Dan senang dan rela dalam kesesakan. Oleh karena
karena nyolong sakti, tapi karena Kristus. Bukan karena dosa yang kita buat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saya mau baca-baca jawabnya juga. Ini ada hitung ya. Berapa banyak itu. Ngapunten dia Pak Gembala. Mulane aku seneng lan rila ana ing kaapesanku, seneng lan rila ing sajroning kasiksa, seneng lan rila ing karibetan, seneng lan rila ing pangyoyo lan karupekan. Tekan di lingkupi marga sapa Sang Kristus, awit yen aku apes iku aku kuat. Amin. Aneh ya, Pak Gembala. Nah, inilah hidup Kristen yang benar. Mari kita cek, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Apa yang kita suka hari-hari ini? Difitnah itu enak atau enggak enak? Enak. Tapi harus. Amin. Aneh lah kok menengah. Difitnah itu jelas enggak enak, tapi harus ada. Amin. Yo amin kan itu. Amin coba-coba ngamuk juga. Saya ulang. Difitnah itu enak atau tidak enak? Tapi wajib. Wih, Tuhan dengar semuanya. Pulang langsung dapat. Maka itu kalau ada yang fitnah saudara, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Karena itu ngetes muji kita. Sudah punya hati Kristus yang mengampuni atau tidak. Iya. Amin. Saya beri contoh. Kita pernah dengar khotbah tentang kasih? Sering. Ayo, pernah nggak? Sering. Bukan pernah lagi. Mau praktek nggak kalau kita dengar khotbah? Sungguh praktek mau? Apa itu praktek kasih? Ayolah. Mengampuni. Bagaimana kita bisa praktek dari khotbah kasih? Mengampuni. Bukan cuma mengampuni. Sebelum nah, harus ada orang yang ngetes apakah kasih yang kita dengarkan itu terbukti di hidup kita. Yo, betul. Tiba-tiba tetangga baik kita, wih, pagi-pagi gak ada beledek, gak ada beluduk, tau-tau maki-maki kita. Nah, apalagi belum sarapan, bisa bayangkan kalau seperti itu. Hari ini ayo kita belajar. Tetangga itu selesai maki-maki, tawari, sudah sarapan belum? Serius ini. Amin. Ya. Pasti bingung loh. Dimaki-maki kok balasnya sarapan? Ngerti? Ya. Itu hukum dalam Roma 12. Kalau setelah lapar, Berilah. ayo, kalau setelah lapar, beri makan. Masuk tambah racun. Makan saja. Itu hukum kasih. Karena kita sudah dengar khotbah pengkas. Jadi kalau tidak ada yang melukai, menyakiti, menindas dan macam-macam di hidup kita, maka khotbah kasih itu tidak ada arti. Sama khotbah kekudusan harus dipraktikkan. Wah, tiba-tiba dipikir godaan, wah macam-macam. Ucapkan syukur. Amin. Karena kita sedang praktek semua pelajaran. Apa tujuan semua praktek yang Tuhan Yesus minta kepada kita? Catat. Tujuan praktek dari semua firman yang kita sudah dengar itu cuma satu, supaya kita dari hari ke hari makin mirip Yesus. Amin. Itu tujuannya, bukan untuk yang lain-lain. Jadi hukum ini kita harus miliki. Karena ini konsep kekristenan yang benar. Di dalam kelemahan, dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam semua yang tidak enak,
maka saudara dan saya sedang dipoles, sedang disikat, sedang dibersihkan, sedang dibentuk supaya makin hari kita makin serupa Yesus. Amin. Dan akhirnya nanti kita semua jadi sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Maka itu kata dominan, kata yang paling banyak dipakai dalam seluruh perjanjian baru. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut murid. Disebut apa? Murid. Murid. Kristen cuma beberapa kali saja di Alkitab, tapi murid. Saya tanya, mendengar kata murid, muncul apa di pikiran saudara? Jangan lemahkan awas kamu. Belajar. Murid harus suka belajar. Katakan amin. Nah, kalau kita belajar hal-hal baru atau hal-hal yang kita sudah tahu? Baru. Hal yang baru. Jangan kita belajar hal-hal yang kita sudah tahu. Untuk apa? Mungkin nggak ada orang sudah lulus S1 tiba-tiba kangen, apa yang belajar tentang SDB? Mungkin nggak? Loh, saya tanya mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, berarti nggak lulus betul nih. Kalau sudah lulus S1, wajar nggak ingin lanjut S2? Wajar. Nah, ini murid. Berapa tahun saudara menjadi murid Yesus? Ingat, pelajaran apa yang kita akan alami terus? Hal-hal yang baru. Nggak perlu kita belajar hal-hal yang lama. Karena itu nggak penting buat kita. Cari yang baru, terus yang baru, yang baru. Dan itu akan menyegarkan sekali kalau kita belajar hal-hal baru karena senang. Amin. Amin. Bosan nggak kalau belajar hal-hal yang lama? Oh, senang. Pasti bosan. Nah, ini hal yang baru. Tindasan-tindasan ujian itu hal-hal baru yang kita harus alami dalam hidup kita. Jangan kita kembali ke hidup yang lama. Nah, ini hal-hal yang baru ini gurunya cuma satu, Roh Kudus. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ini guru yang hebat sekali. Tetapi penghibur. Nah, guru kita namanya penghibur. Kalau punya guru namanya penghibur, berarti dia kalau ngajar bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan, menghibur. Maka itu kalau ada guru-guru Kristen lagi, begitu masuk kelas langsung dahi dilipat, mata mendelik. Itu bukan guru. Telinga keluar asap. Lalu apa? Corok-corok. Kita ngerti nggak usah tahu. Ya. Itu apa raksasa dalam dunia pewayangan. Saudara, penghibur yaitu siapa? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Apa tugas pekerjaan penghibur? Dialah yang akan mengajarkan kepada kita berapa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan guru yang hebat itu akan mengingatkan kita berapa hal? Semua yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih. Di antara ayat-ayat perjanjian baru, satu ini saya paling suka. Hebat. Dengar ya. Tidak ada dosen, tidak ada profesor, doktor yang mampu menguasai 10 ilmu. Itu nggak sanggup. Sebagai bahasa Jawa meletus, meletus itu kepala. Maksimal itu 5. Menguasai bukan cuma tahu. Tapi Roh Kudus ini bisa mengajar kita berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu tentang apa saja. Luar biasa.
Siapa pernah dengar yang sekolah? Siapa pernah dengar nama Louis Pasteur? Ya. Pernah? Ya. Dia penemu apa? Dan kimia. Ayo, penemu apa Louis Pasteur? Dia orang Prancis. Pasteurisasi. Dia anak Tuhan yang taat sekali. Cepetan, penemu apa? Pasteurisasi. Penisilin. Louis Pasteur itu penemu penisilin. Dan itu dipakai sampai hari ini. Sejak penemuannya itu, maka manusia yang sakit parah banyak tertolong. Nah, tadi dalam perjalanan ini saya suka baca perjalanan lama dari Jakarta ke Makassar 2 jam, yang nggak boleh turun di pesawat. Dari Makassar ke Timika 3 jam lagi, terus berhenti lagi 1,5-2 jam, ya. Nah, saya itu baca. Nah, kaget, saya baru tahu ada salah satu tulisan Louis Pasteur yang sangat hebat. Nanti saya akan share di grup. Jelas. Louis Pasteur berkata begini, seorang ahli ilmu pengetahuan yang hanya tahu sedikit tentang ilmu pengetahuan, dia pasti jadi ateis. Tapi seorang ahli ilmu pengetahuan yang tahu banyak tentang ilmu pengetahuan, dia pasti langsung percaya Tuhan. Saya kaget juga, saya sudah lama baca biografinya Louis Pasteur, tapi tadi ini, wih, betul juga ini orang tulis. Jadi kalau ada orang ateis yang percaya Tuhan, itu artinya, ya, tahu dikit-dikit artinya apa? Bodoh. Bodoh. Nanti saya share ya, supaya tahu. Dapat juga tulisan ini. Maka itu hati-hati yang ngaku murid Yesus tahunnya cuma dikit-dikit. Bahaya itu nanti. Ya, cari. Ya, ternyata itu tulisan itu sudah viral. Di Google ada, di internet ada. Jadi ayo kita serius belajar. Nah, saya tanya. Kalau ada orang hidup sampai umur 116 tahun bisa, dan dia sejak umur 10 tahun, catat ya, anak kecil ini umur 10 tahun, wah, sudah suka belajar. Nah, sejak umur 10 tahun, setiap hari anak ini mempelajari 15 hal baru. Hebat kan orang kayak begini? Hebat. Nah, umur 10 tahun dia mulai belajar hal baru. Hitungan 1 tahun berapa hari? 365. 365. 365 kali 15. 3.000. Udah pakai anu atau cepetan. 4.000. 5.475. Wih, setahun. Nah, kalau dia belajar mulai umur 10 tahun dan dia meninggal umur 116 tahun, jadi dia belajar berapa tahun? Kalikan sendiri. 106 tahun. Kalikan 5.475. Cepetan. 580.350 hal baru. Itu banyak atau sedikit? Sangat banyak. Belum segala. Belum segala. Apakah dia sudah tahu segala sesuatu? Tidak. Padahal dia sudah belajar 580.350 hal baru. Itu pun belum tahu segala sesuatu. Nah, ini Roh Kudus. Maaf, tadi waktu kami nunggu di Timika, anak saya yang baru ini Bayu, panggil Bayu aja ya. Ini baru tiba pertama kali tinggal, nanti akan bantu Menis untuk kerjakan di Suameka. Dia tanya saya, Pak, sudah tahu mau khotbah apa? Saya tanya, bukan cuma judulnya yang belum tahu, sampai atau tidak nanti. Kenapa sama tidak khotbah jam berapa? Dia tahu, dia bingung. Jadi Pak, kamu khotbah belum tahu, tunggu saja nanti Roh. Nggak begitu turun pesawat,
Ya, ngos-ngosan, Mas, saya nyiapin macam-macam. Ya, saya pikir, bukan sudah berletak. Begitu turun mobil tadi, Felis ngambil alat kaca, Nurul bilang, aja untuk tertindas. Amin. Ini hal baru, sudah. Yang selalu baru dan fokus. Maka itu menyenangkan kalau kita hidup bersama. Amin. Dia itu guru hebat. Bukan cuma mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, tapi dia juga mengingatkan kita Semua yang tentang semua yang Tuhan Yesus pernah ajar. amin. Pertanyaannya, bisa lupa? Tidak. Loh, saya bisa lupa pengajaran Tuhan Yesus? Harus bisa. Tidak. Roh Kudus yang mengingatkan. Nah ini loh jawabannya, dengar baik-baik. Karena maaf, ini saya cuma cerita. Yang pasti di antara kita, apalagi tim sosial media ini kalau saya ngajar, pasti orang banyak kan begini. Oke, orang mau saya kok bisa ingat banyak hal itu karena apa? Nah ini jawaban. Kalau saudara punya botol isinya 10 liter, lalu yang 9 liter saudara isi air selokan, berarti yang bisa nampung air bersih tinggal berapa? 10, 9. Ayo, kira-kira hitung sulit tenang. 10 liter diisi air selokan 9 liter. Tinggal 1 liter. Tinggal 1 liter. 10% saya. Itulah orang yang susah mengingat firman Tuhan, tapi hafal salahnya orang. Oh, nah, karena memorinya Diisi. yang kapasitasnya 10 liter, gasmu mbok isi bangun got sama liter. Ngerti bahasa Indonesia? Kemampuan otak kita, daya memori kita itu kapasitasnya 10 liter. Diisi. Tapi saudara isi dengan dendam, kebencian. Ini aja jujur loh. Tapi dalam hati aja sudah ketahuan. Ada nggak orang hidup modelnya begini? Sering lupa kalau utang orang, tapi ingat kalau ada orang utang. Saya tanya, ada nggak? Nah, itu yang buat kapasitas isinya air got tadi. Kenapa firman Tuhan susah nyantol, tapi firman mama mantu nyantol? 25 tahun. Betul? Karena firman mama mertua diberi tempat Paling banyak. untuk disimpan. Nah, saya nggak mau nyimpan salahnya orang, saya disakiti, saya kapasitasnya terbatas. Jadi yang saya isi di memori saya hanya kebenaran. Amin. Maka itu saya jarang bisa lupa tentang firman yang diajarkan Tuhan Yesus, karena Roh Kudus tugasnya mengingatkan. Jujur ya, maka itu saudara isi hati, isi pikiranmu apa? Ayo kita pikirkan itu. Ada yang salah kalau kita sering lupa firman, karena terlalu banyak nyimpan firman orang, firman tetangga, firman mama mertua, disimpan semua yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang pahit-pahit itu. Maka itu yang bagus-bagus nggak ada tempat. Jadi pulang dari ibadah ini mau bersih, Harus. ya. Harus. Ayo yang masih disimpan di lemari hatimu, buang semua sampah-sampah. Jahat sekali. Maka itu firman gak ada tempat di hidup kita. Jadi kalau mulai hari ini saudara dan saya menyimpan firman itu, woi, hidup ini bersih. Amin. Terakhir, kalau sering mimpi buruk, itu berarti memorinya isinya buruk. Kalau susah tidur, suka gregetan, gampang jengkel, gampang tersinggung,
seperti lagi berdiri dan seseorang ke kanan sebelah, orang itu gede-gede pada telepon kita marah. Kenapa kamu ngelihat Nabi? Dia tenang. Ada ya orang kayak begitu? Nah, bertobat jangan ada terus. Justru ada orang mata yang gede-gede tanya, ada bisa saya bantu? Gitu dong, marah-marah. Banyak hal yang setan bisa buat untuk ngotori hati dan pikiran kita. Jangan mau. Saudara, kalau saya ibaratkan hidup ini seperti gelas, dan mulut gelas itu mulut kita. Contoh kecilnya, saudara satu kali lihat ada orang jalan bawa gelas, pelan-pelan jalan. Berarti gelasnya kayak apa? Penuh. Penuh. Dan saudara ingin tahu, tapi gak bisa deketin orang itu. Satu-satunya cara untuk saudara tahu gelas itu isinya apa, panggil orang dekat dia, kasih apa-apa, segolan. Supaya tumpah. Kasih apa? Tumpah. Nah begitu disinggung, tumpah. Nah itu isinya opo. Jadi walaupun Kristen ngoyot, tahu kata Kristen ngoyot, sudah berakar berurat, tapi tiap kali disinggung, babi kamu Kristen. Ada nggak seperti itu? Maaf. Di sini nggak ada. Pasti tidak ada. Hebat. Artinya artinya isi hati orang itu apa? Babi. Maka itu goncangan sekecil apa, goncangan sebesar apa akan menentukan apa isi hidup kita. Amin. Ketika kita goncang dan keluar dari mulut. Orang yang isinya firman, diites, dipencet, ditekan, Keluar firman. yang keluar Firman. firman. Istilah apa sih? Pasta gigi odol itu. Masuk beli odol pencet kok mentego. Mana mungkin? Sabun cuci. Ngerti ya? Jadi untuk mengetahui apakah kita ini murid Yesus yang benar, maka tertindas itu baik. Amin. Karena aku belajar ketetapan. Maka itu kalau ada yang miteng kita tadi, mites kita, keapesan, nggak enak semua, keluarnya adalah firman. Itu nggak bisa kita bohong. Masa orang bawa cangkir isinya penuh kopi terus begitu keluar kok sibuk? Nggak bisa. Nggak mungkin, betul? Nah, jadi tindasan itu bagus nggak? Sangat bagus. Untuk membuktikan Siapa kita? apa yang ada, siapa kita. Nah, kalau hatinya kotor, mulutnya pasti Kotor. Pikiran kotor, maka hidupnya pasti kotor. Nah, kalau ada yang sadar hatinya kotor, jangan pulang dari sini minum sabun kotor. Kok minum sabun? Supaya bersih, nggak bisa. Setuju? Para ngurus ini yang terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Wah, ada deterjen hati, nggak dijual di pasar mana, nggak dijual di Hadi, nggak dijual di mana-mana. Adanya cuma di Alkitab. Udah? Ya, Yohanes 15 ayat 3. Wih, udah. Ya, makasih. Nanti lagi. Baca, satu, kata aku ya. Aku. Satu, dua, tiga. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah Yesus katakan kepada kita. Amin. Jadi deterjennya hati, mulut, pikiran, mata, telinga, itu cuma firman. Amin. Isi firman tiap hari. Awas yang kebiasaan. Dengar baik-baik kalau ada bertobat. Siapa yang sampai tadi pagi sudah bertahun-tahun begitu melek di HP itu, awas kamu. Ada yang begitu? Pelaku baru cari HP mana? Mau baca firman. Prek. Kalau mau baca firman.
Enggak, aku pasti lihat sosmed, lihat WA, lihat Facebook. Awas. Yang nggak punya HP, begitu mulai kopi. Maka itu hari ini akan ketahuan siapa yang kita cari Tuhan pada waktu bangun pagi, itu yang mengisi hidup kita. Kalau Tuhan yang mengisi hidup kita begitu pagi, terima kasih Tuhan, aku masih sehat. Terima kasih Tuhan ada hari baru lagi buat aku. Terima kasih Tuhan aku harus buat apa saat ini. Itu yang benar, karena isinya firman. Jangan begitu melek. Sobat tak patenya. Sampai mau berubah ini. Awas kamu. Mau berubah? Amin. Ya, soal kamu jadi apa hidup ini bahasa Jawa? Ini enggak. Maaf ya, ini terakhir. Ya, langsung aja ke sini Pak Bang sebalik itu. Baca doa. Kowe iku wis padha resik. Awit saka pitutur terus gak ngulangake marang kowe. Pitutur perkataan firman yang telah wis gak ngulangake marang kowe. Inilah Bukan yang di sini, yang di Tuhan memberkati kita semua. Ayo Bapak, jaga tonggomu bersih ya. Ayo bersih ya. Awas, lambe entak tobat dari ini. Mau minum sabun? Lambe tumbak cucuan bertobat. Yang ngerti, anak Pak Gembala tidak. Tuhan memberkati, saya serahkan pada bosnya.